Get your chin up like you belong in this place. We gon' train like you've never trained before. You're going up against something that you can't ignore. This ain't a game, this your life that we're playing with. There ain't no reset button or an off switch. You gotta face your fears, you gotta scratch the itch. You gotta break through the walls and get out. Hai Sinemania semua, berjumpa kembali dengan Basti Bahas Sinema. Kali ini kita akan melanjutkan part kedua dari serial Back from the Brink yang sudah kita bahas sebelumnya. Bagi yang belum nonton episode awal, link video sudah Mimin cantumkan di deskripsi ya guys. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Pada part 1 sudah diceritakan bahwa Yan Hui akhirnya mau membantu Raja Naga Tian Yao untuk mencari elemen pusaka naga yang hendak dikumpulkannya. Ketika hendak mengambil tanduk naga, mereka juga dibantu oleh seorang siluman bayangan bernama Bai Xiaosheng. Mereka sampai di menara Tianxiang, tempat di mana Su Ying menyimpan tanduk naga tersebut. Namun formasi pelindung yang ditanamkan di sana cukup kuat dan hampir mencelakai Yan Hui. Untunglah Tian Yao dengan sigap menyelamatkannya. Tian Yao mengarahkan Yan Hui merapal mantra api naga untuk melelehkan formasi es abadi. Namun sayangnya gagal. Kekuatan mantra itu tak terlalu berpengaruh karena Yan Hui belum memiliki roh spiritual yang kuat. Di sisi lain, Feng Qianxiao menemui pamannya dan membujuk agar Feng Ming mau menjual Tian Yao kepadanya. Qianxiao beralasan bahwa dia jatuh cinta pada Yan Hui sebagai pemilik Tian Yao. Itu hanyalah alasan yang dibuat-buat. Sebenarnya dia berencana untuk menyelamatkan Tian Yao dan Yan Hui dari kekejaman peraturan arena pertarungan liar karena mereka berdua adalah teman Xiang E yang amat ia cintai. Feng Ming mengatakan bahwa dia mau menyerahkan Tian Yao dan Yan Hui pada Feng Qianxiao jika keponakannya itu mau menukar mereka berdua dengan Biro Qianjue. Sementara di galeri Tianxiang, Tian Yao berhasil mengaktifkan roh spiritual Yan Hui dan membangkitkan kekuatan sisik pelindung jantung. Setelah itu mereka kembali merapal mantra api naga dan akibatnya sungguh luar biasa. Tidak hanya menjebol pintu batu penambal surga, energi itu bahkan mengguncangkan galeri Tianxiang. Yan Hui sangat terkejut melihat kekuatannya sendiri. Mereka pun menemukan tanduk naga dan siluman rubah ekor 9. Akan tetapi Su Ying juga berada di sana. Dia sedang melakukan pemurnian pil pengembali ingatan dengan memandukan energi tanduk naga dan aura rubah ekor 9. Su Ying mengeluarkan roh primordialnya dan langsung membekukan kaki mereka berdua. Su Ying tanpa basa-basi langsung meminta sisik pelindung jantung pada Tian Yao. Bai Xiaosheng muncul dan menolong mereka berdua. Namun ia terluka akibat serangan Su Ying. Xiang E juga muncul dan segera mengajak mereka meninggalkan galeri Tianxiang. Sementara itu Feng Ming bertemu dengan Yun Meng yang merupakan pengawal utama Su Ying. Dia menyalahkan ponakannya Feng Qianxiao atas kekacauan tersebut. Su Ying yang sudah menyelesaikan pemurnian pilnya lalu menyegel semua kota Yangzhou dengan energi spiritualnya. Sementara itu Xiang E membawa siluman-siluman yang dibebaskan dari galeri Tianxiang ke daerah bawah tanah kota Yangzhou. Dia membangun tempat itu bertahun-tahun untuk kondisi darurat seperti saat ini. Melihat banyaknya yang terluka, Tian Yao mengerahkan energi tulang naga dan menyembuhkan mereka sekaligus. Para siluman itu segera mengenal mantra siluman naga dan sangat berterima kasih kepada Tian Yao. Setelah apa yang terjadi, Yan Hui membatalkan perjanjian pelayan siluman. Tian Yao pun kembali menjadi siluman merdeka. Yan Hui kemudian meminta Tian Yao untuk mengajarkannya memasuki roh spiritualnya. Mereka sampai di sebuah tempat yang banyak terdapat batu karang berwarna hitam. Tian Yao mengatakan bahwa batu-batu itu adalah mantra yang menyegel roh spiritual Yan Hui. Di tempat lain, Su Ying menemui Lu Musheng dan memberikan pil racikannya. Namun Lu Musheng menolak dan hal itu membuat Su Ying menjadi marah. Dia membawa Lu Musheng menemui Yuan Shi.
Lu Musheng yang melihat istrinya amat menderita segera memburunya, akan tetapi pelukan Lu Musheng kembali menenangkan siluman rubah yang sedang marah itu. Dia pun kembali pada sifat manusianya. Suying yang tak tahan melihat adegan tersebut segera menyerang Yunshi hingga tewas. Sedih dan amarah bercampur dalam dada Lu Musheng. Dia menjadi gelap mata dan menyerang Suying. Akan tetapi dia tak bisa menyentuh Suying dan akhirnya jatuh pingsan. Di sisi lain, Yuli melaporkan pada Xiang-e bahwa Suying berhasil menangkap rubah ekor 9. Putri Yunshi memiliki hubungan erat dengan sekte King Q. Sementara Xiang-e merasa banyak berhutang kepada sekte tersebut. Dia lalu memerintahkan Yuli untuk mencari cara menyampaikan berita tersebut pada sekte King Q. Di tempat lain, Feng Ming berhasil menemukan Feng Qianxiao. Qianxiao yang sudah ketahuan tak lagi menyembunyikan kemarahannya dari sang paman. Namun Feng Ming tetap berusaha membujuk keponakannya itu untuk memberitahukan keberadaan Tian Yao. Akan tetapi Feng Qianxiao tak mau berbicara dan hanya menatap dengan pandangan penuh dendam. Seorang pelayan Feng Qianxiao menemui Xing-e dan menceritakan bahwa tuan mudanya ditangkap oleh Feng Ming. Dia juga memberikan sebuah kotak yang dititipkan Feng Qianxiao kepadanya. Di tempatnya ditahan, Feng Qianxiao berhasil menemukan sebuah obat yang disimpan mendiang ayahnya. Kemudian dia memutar sebuah tombol rahasia. Tiba-tiba ia terjatuh ke bawah dan bertemu dengan Xiang-e dan Yuli. Feng Ming yang mendapat laporan hilangnya Qianxiao segera menuju tempat tahanannya diikuti oleh Yu Meng. Melihat segel yang dibuatnya tidak rusak sama sekali, Yu Meng menyimpulkan bahwa Qianxiao melarikan diri melalui arah bawah. Sangat berkemungkinan dia dibantu oleh seseorang untuk bisa turun ke bawah tanah. Tapi hal itu tak perlu dikhawatirkan, karena Suying sudah menyegel kota Yongzhou hingga ke bagian bawah. Di kota bawah tanah, Xingye mengembalikan barang yang diberikan pelayan Biro Kijai kepada Feng Qianxiao. Benda itu adalah sebuah medali berbentuk bunga yang bisa digunakan sebagai alat komunikasi. Mendengar hal itu, Xiang-e meminta agar Qianxiao mau menyampaikan berita pada sekte King Q bahwa putri Yunshi sudah ditangkap oleh Suying. Akan tetapi Feng Qianxiao mempunyai pertimbangan lain. Sekte King Q adalah sebuah klan siluman yang amat kuat dan sangat menghargai garis keturunan. Jika mereka mengetahui bahwa rubah ekor 9 berada di tangan Suying, maka akan terjadi perang antara klan siluman dan klan pengaruh Tao. Dan hal itu amat mengancam keselamatan semua penduduk Yongzhou. Xiang-e menjadi marah dan berniat menyampaikan berita itu sendiri. Qianxiao yang berusaha menahannya malah membuat medali bunga terlepas dan aktif. Mereka berdua sangat terkejut mendengar putri Yunshi ternyata sudah dibunuh oleh Suying. Di sisi lain, para siluman terus menggali terowongan untuk meninggalkan kota Yongzhou. Namun ternyata segel yang dibuat Suying menembus hingga ke dalam tanah dan menghalangi mereka. Mereka kemudian mendiskusikan masalah tersebut. Tian Yao mengusulkan untuk memberitahu sekte King Q tentang kematian putri Yunshi. Namun Feng Qianxiao membantah rencana itu. Dia tak ingin kota Yongzhou hancur akibat perang yang akan terjadi. Bai Xiaosheng berpendapat bahwa cepat atau lambat, berita kematian sang putri tetap akan sampai pada sekte King Q. Tian Hui akhirnya menghentikan pertengkaran kedua orang itu. Kemudian dia menanyakan pada Tian Yao, bagaimana cara menghancurkan segel yang dibuat oleh Suying menggunakan tanduk naga yang adalah miliknya. Namun Tian Yao mengatakan bahwa hanya Yan Hui lah yang bisa menghancurkan segel tersebut. Tian Yao kemudian menemui para siluman dan meminta mereka meminjamkan energi spiritual mereka agar Yan Hui dapat menggunakannya memecahkan segel tanduk naga. Karena yang berbicara adalah Raja Naga Tian Yao, semua siluman itu dengan sukarela mengumpulkan energi spiritual mereka menjadi sebuah bola energi yang amat besar. Setelah itu Yan Hui memasuki alam spiritualnya dan bersiap untuk menghancurkan batu karang hitam yang merupakan segel jiwanya. Namun energi yang terkumpul belum cukup kuat. Bai Xiaosheng muncul dan mengutarakan rencana lain. Jika mereka bisa mengalihkan perhatian Feng Ming dan Suying, maka dia bisa mengambil tanduk naga yang disegel dengan mudah dan dia akan memberikannya kepada Tian Yao. Namun Tian Yao yang belum sepenuhnya mempercayai Bai Xiaosheng menolak rencana tersebut.
Berbeda dengan Tian Yao, Yan Hui merasa bahwa rencana Bai Xiaosheng adalah rencana yang bagus. Malam harinya dia menemui Xiaosheng secara sembunyi-sembunyi. Mereka membahas tentang cara mencuri tanduk naga dan memberikannya kepada Tian Yao. Xiang E yang mendukung rencana Yan Hui lalu memanggil 12 siluman pelayannya yang disebut sebagai 12 tuan muda. Dia memerintahkan ke-12 tuan muda untuk mengawal pelarian para siluman setelah segel tanduk naga terbuka. Kemudian dia menghancurkan cap perjanjian pelayan siluman. Ke-12 tuan muda tersebut mulai saat itu menjadi siluman mereka dan tak lagi terikat kepadanya. Setelah itu Xiang E dibantu Feng Qianxiao naik ke kota Yongzhou. Mereka pun merencanakan cara untuk mengalihkan perhatian Feng Ming. Feng Ming terkejut sekali melihat asap hitam mengepul dari galeri Tianxiang miliknya. Dia pun segera menuju ke sana. Di sisi lain, Su Ying merapal sebuah mantra terlarang. Dengan sebuah pedang es ilusi, dia menyebarkan energi beku ke dalam bumi. Energi dingin itu menyelusup hingga ke kota bawah tanah. Tian Yao yang menyadari bahwa Su Ying sudah merapal mantra terlarang sekte Guanghan segera bertindak. Namun dia hanya bisa menahan sementara mantra ganas itu. Mau tidak mau, Tian Yao terpaksa mengikuti rencana awal Bai Xiaosheng. Sesampainya di permukaan kota Yangzhou, mereka pun berbagi tugas. Tian Yao sengaja menampakkan diri dan membuat keributan dengan sekte Guangshan untuk memancing kemunculan Su Ying. Su Ying yang melihat seekor naga api menari di langit pun segera mendatangi Tian Yao. Pertempuran tak bisa dielakkan. Sementara itu, Feng Qianxiao menyuruh Qin E bersembunyi, kemudian dia menempatkan dirinya pada Feng Ming. Qianxiao mengeluarkan sebuah batu mustika dan memasukkannya ke dalam medali bunga Qinje. Seketika muncul siluman Phoenix api yang sangat dahsyat dan kemudian setelah Feng Ming dan antek-anteknya dihabisi, Phoenix api menceritakan bahwa dia disegel oleh ayah Feng Qianxiao di dalam batu permata untuk melindunginya dari Feng Ming yang ingin membunuhnya. Dia akan terbebas dari segel itu ketika batu permata dimasukkan ke dalam medali bunga. Dan itu adalah tanda agar dia menyelamatkan Feng Qianxiao. Dia juga mengatakan bahwa sebenarnya Feng Ming lah yang membunuh ayah Qianxiao untuk merebut bisnis keluarga Feng. Setelah itu, Phoenix api menghilang. Yan Hui akhirnya sampai di tempat tanduk naga disimpan. Sesuai janjinya, Bai Xiaosheng juga muncul dari dalam bayangan Yan Hui. Tanpa mereka sangka, monster pemakan emas yang melindungi tanduk naga muncul dan memberikan tanda kepada Su Ying bahwa ada yang mengincar benda pusaka tersebut. Dia kembali menyerang Tian Yao dengan kekuatan yang lebih dahsyat. Bai Xiaosheng menyuruh Yan Hui untuk mengambil tanduk naga sementara dia akan menahan monster pemakan emas. Dengan mengumpulkan energi pinjaman dari para siluman, Yan Hui mulai berusaha membobol segel pelindung tanduk naga. Monster pemakan emas yang melihat ada yang berusaha mengambil tanduk naga berbalik dan menyerang Yan Hui. Tapi Yan Hui yang sudah bersiap melemparkan sekeping emas hingga monster ganas itu teralihkan. Setiap dia memakan sekeping emas, ukuran tubuhnya mengecil dan dia berubah seperti seekor anjing yang jinak. Bai Xiaosheng terus memberikan emas yang ada padanya dan setelah monster itu menjadi sangat kecil, dia dengan mudah membunuhnya. Kembali pada pertarungan Su Ying dan Tian Yao, akhirnya Su Ying menyadari bahwa sisik pelindung jantung tak berada di tubuh Raja Naga itu. Sayangnya kekuatan Yan Hui tak cukup untuk menembus segel yang dibuat Su Ying. Dia meminta Xiaosheng untuk memberikan setengah energi spiritualnya walaupun itu mengandung resiko yang cukup besar karena energi Xiaosheng berasal dari kekuatan hitam yang bertentangan dengan dasar penganut Tao. Di alam spiritualnya, Yan Hui kembali mencoba memecahkan batu karang yang merupakan segel roh spiritualnya. Kali ini dia berhasil, batu karang itu mulai berguguran. Kekuatannya pun menjadi berpuluh-puluh kali lipat. Dengan mudah Yan Hui berhasil mendapatkan tanduk Raja Naga. Segel penghalang kota Yangzhou pun mulai terbuka. Su Ying yang sudah berhasil menangkap Tian Yao segera membawanya ke tempat Yan Hui berada.
Para siluman yang sudah keluar dari kota bawah tanah juga muncul dan memperlihatkan dukungan mereka pada Yan Hui. Su Ying mengancam mereka semua dengan menyiksa Tian Yao. Yan Hui yang melihat Tian Yao tersiksa mengatakan bahwa dia akan membisikkan kepada Su Ying di mana sisik pelindung jantung disembunyikan. Apa yang dilakukan Yan Hui tak pernah terfikirkan oleh Su Ying. Bai Xiaosheng pun muncul menyelamatkan Tian Yao. Kemudian dia menyerahkan tanduk Raja Naga pada Tian Yao. Semua siluman bersatu membantu Bai Xiaosheng menghalangi serangan Su Ying. Namun perempuan itu terlalu kuat. Xiang E muncul di sana dengan membawa Lu Musheng. Su Ying terpaksa mengalah dan membiarkan Tian Yao menyerap tanduk Raja Naga. Tapi tanpa diduga, Lu Musheng yang berhasil diselamatkan malah berusaha membunuh dirinya sendiri. Su Ying yang lebih mementingkan Lu Musheng membiarkan para siluman itu dan memilih untuk menyelamatkan Lu Musheng terlebih dahulu. Di pinggir hutan, para siluman berpamitan dengan Xiang E dan Feng Qianxiao. Mereka sangat berterima kasih telah dibebaskan dari ancaman kematian. Di Sekte Guangshan, Su Ying menggunakan teknik pembakaran darah untuk menyelamatkan Lu Musheng. Walaupun teknik ini bisa membahayakan nyawanya sendiri, Su Ying tak peduli. Dia terkenang dengan pertemuan pertamanya dengan Lu Musheng. Lu Musheng menyelamatkan Su Ying yang terluka di tengah padang salju. Waktu itu Lu Musheng hanyalah seorang pemburu biasa. Dia menyatakan ingin mengikuti Su Ying dan belajar cara menangkap siluman yang jahat. Namun Su Ying menyuruhnya untuk meningkatkan kemampuannya terlebih dahulu. Tak disangka beberapa tahun kemudian mereka kembali bertemu di kota Yangzhou dan Lu Musheng sudah menjadi seorang jenderal. Su Ying dan Tian Yao dibawa ke villa keluarga Feng di perbatasan kota Yangzhou. Tian Yao yang lebih dahulu tersadar melihat Yan Hui tertidur di sebelahnya. Benih-benih kasih sayang pun mulai tumbuh di hatinya. Sementara di alam spiritualnya, Yan Hui tak sadarkan diri di atas pecahan sebuah batu karang dengan energi bayangan hitam yang mengelilinginya. Tian Yao berusaha memasuki alam spiritual Yan Hui. Hal itu membuat Yan Hui tersadar dan menjadi marah pada Tian Yao. Xiang E dan Feng Qianshan menjadi heran melihat tingkah Yan Hui yang terlihat aneh. Di puncak gunung Chensing, pendeta Liang Xiao tersentak. Dia mendapat firasat buruk tentang Yan Hui. Dia lalu mengirim perintah kepada seorang murid senior untuk membawa Yan Hui kembali ke gunung Chensing. Di sisi lain, Yan Hui menyadari bahwa pengaruh aneh di alam spiritualnya adalah akibat energi bayangan yang diberikan oleh Bai Xiaosheng. Xiaosheng memintanya untuk menenangkan hati. Yan Hui malah mengamuk. Tian Yao pun berusaha menenangkan gadis itu, tapi amarahnya masih mengganggu jiwanya sehingga dia meminta agar mereka berdua mengikatnya. Mereka mencoba berbagai cara untuk bisa meredakan kemarahan di hati Yan Hui. Tapi tetap saja Yan Hui masih bersikap aneh. Setelah kemarahannya menghilang, dia mengalami kesedihan yang luar biasa. Bahkan Yan Hui menangisi daun-daun yang jatuh berguguran. Sementara itu, Liang Fei yang sudah keluar dari Sekte Chensing dan bergabung dengan Sekte Guangshan, memerintahkan muridnya untuk menyebarkan berita bahwa rubah ekor 9 dibunuh oleh Tian Yao. Dia menimpakan kesalahan Su Ying kepada Tian Yao, si Raja Naga. Berita itu sampai pada Xian E dan dia berencana mengklarifikasi fitnah itu ke klan King Qiu. Keesokan harinya, Xiang E berangkat bersama Feng Qianxiao. Namun hal itu kembali membuat Yan Hui menjadi tak terkendali. Untungnya mantra api naga berhasil menenangkan Yan Hui. Tian Yao yang mencurigai sesuatu menanyakan kapan Bai Xiaosheng bertemu dengan Yan Hui ketika pertempuran di Yongzhou. Bai Xiaosheng berusaha merahasiakan apa yang terjadi. Dia tak ingin Tian Yao mengetahui bahwa keanehan Yan Hui adalah akibat energi bayangan hitam yang diberikan kepada gadis itu. Tian Yao yang tak mendapat jawaban berencana memasuki alam spiritual Yan Hui untuk melihat apa yang terjadi. Tapi Bai Xiaosheng menghalanginya dan mengatakan bahwa Yan Hui yang sedang bermeditasi tidak bisa diganggu. Tian Yao bisa melihat bahwa ternyata pria di depannya memiliki tenaga sihir hitam. Ketika Yan Hui keluar, dia mendesak Yan Hui untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Bai Xiaosheng yang sudah tertangkap basah akhirnya menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Yan Hui yang merasa bersalah karena merahasiakannya dari Tian Yao pun meninggalkan mereka. Keesokan harinya Tian Yao menemui Yan Hui dan mengatakan bahwa dia yang seharusnya merasa bersalah. Bagaimanapun tindakan Yan Hui adalah untuk membantunya mendapatkan tanduk Raja Naga.
Setelah itu dia meminta izin untuk memasuki alam spiritual Yan Hui untuk mencari cara mengobati gadis itu. 你体内的黑气是走火入魔的邪修才有的。 Tian Yao lalu menceritakan bahwa dia pernah bertemu dengan aura hitam yang sama di lembah naga Lauchan. Waktu itu Tian Yao menebasnya dengan energi pedang naga api. Tian Yao berencana untuk pergi ke lembah naga dan mengambil pedang taring naga api untuk mengusir aura hitam di alam spiritual itu. Tian Yao lalu membuat koneksi antara tanduk naga dan sisik pelindung jantung. Pita yang muncul di tangan Yan Hui menjadi semacam alat komunikasi bagi mereka berdua. Keesokan harinya Tian Yao berangkat ke puncak salju di lembah naga. Sementara Tian Yao pergi, Yan Hui menjadi uring-uringan. Bai Xiaoxing yang tak tahan menghadapinya menghubungi Tian Yao melalui pita di tangan Yan Hui. Bertepatan dengan itu, Zichen yang diutus Ling Xiao muncul di sana. Dia memarahi Yan Hui karena berteman dengan Bai Xiaoxing yang disangkanya sebagai Raja Naga. Semua yang dikatakannya didengar oleh Tian Yao yang tidak memutuskan sambungan komunikasi mereka. Ketika Zichen mengatakan tujuannya adalah menjemput Yan Hui, Bai Xiaoxing langsung turun tangan. Setelah Zichen sadar dari pingsannya, dia kembali membujuk Yan Hui untuk mengikutinya kembali ke Gunung Chensing. Yan Hui menolak, tapi karena dia terlalu memaksa Yan Hui meniru cara Xiaosheng untuk mendiamkan kakak seperguruannya itu. Di sisi lain, Tian Yao sudah sampai di tempat pedang taring naga api berada. Di luar dugaan, Tian Yao tak mampu mencabut pedang pusaka itu. Sejenak Tian Yao teringat masa ketika pedang taring naga api selesai dibuat. Para peri gunung memberikan berkat sehingga hanya orang berhati murni seperti Tian Yao yang bisa menggunakan pedang tersebut. Tian Yao menyadari bahwa saat ini hatinya tidaklah sebersih dulu. Di sisi lain, Bai Xiaoxing yang tak menyukai Zichen berencana membuangnya ke tengah hutan kabut. Yan Hui yang melihat kejadian itu mengejar mereka dan menghentikan Bai Xiaoxing. Namun tiba-tiba Yan Hui segera mengejar ke dalam hutan kabut. Di dalam hutan, Yan Hui melihat banyak makam dari klan yang berbeda. Dia terus berjalan dan melihat seorang gadis sedang mengukir sebuah papan nisan. Gadis itu senang sekali melihat kedatangan Yan Hui. Dia mengatakan bahwa Yan Hui akan menemaninya karena siapapun yang masuk ke dalam hutan kabut tak pernah bisa keluar lagi. Ketika Yan Hui melihat pergelangan tangannya, ternyata pita penghubungnya dengan Tian Yao sudah menghilang. Bai Xiaoxing yang juga memasuki tempat itu mendengar suara seorang yang memanggil-manggil namanya. Asheng, Bai Xiaoxing mengambil cincin itu dan memakainya. Xiaoyan yang sudah lama berada di sana terlihat amat tegang. Dia mengatakan pada Yan Hui bahwa kejadian saat ini terbentuk dari alam bawah sadar batin Bai Xiaoxing. Bai Xiaoxing yang memakai cincin aneh itu terjebak dalam ilusi masa kecilnya. Bai Xiaoxing dulu adalah anak yang tak diinginkan. Ketua klan bayangan menganggap bahwa dia adalah pembawa sial dan menyuruh ibunya mengorbankan Bai Xiaoxing di hutan kabut. Anak umur 8 tahun itu ditinggalkan sang ibu di hutan kabut sebagai persembahan pada siluman fantom hitam. Entah bagaimana dia berhasil keluar dari hutan kabut dan mendapatkan aura hitam. Dia menjadi dendam pada sang ibu yang meninggalkannya dan membunuh ibunya sendiri. Sementara itu, Tian Yao merasakan bahwa koneksinya dengan Yan Hui terputus. Dia yakin sekali bahwa gadis yang ia cintai berada dalam masalah yang besar. Dengan menguatkan hatinya, Tian Yao berhasil mencabut taring naga api. Di hutan kabut, Yan Hui dan Xiaoyan berusaha mencari jalan ke tempat Bai Xiaoxing berada. Yan Hui menemukan Bai Xiaoxing sedang duduk bersila dengan aura aneh yang mengelilinginya. Xiaoyan sampai di sana dan mengambil cincin yang merupakan tempat tinggal masternya. Tiba-tiba, tempat itu dipenuhi aura hitam seperti yang ada di alam spiritual Yan Hui. Xiaoyan menjadi ketakutan dan menghilang masuk ke dalam cincin tersebut. Kakak seperguruan Yan Hui juga sampai di tempat itu. Namun sebuah serangan membuatnya pingsan. Bai Xiaoxing berusaha menahan serangan-serangan tersebut dan menyuruh Yan Hui segera menyelamatkan diri. Bukannya mengikuti perintah Xiaoxing, Yan Hui malah maju dan menghadapi serangan aura hitam.
Tepat di saat yang genting itu, Tian Yao sampai di sana dengan pedang taring naga api yang sudah terhunus. Aura hitam itu menghilang, tapi Bai Xiaoxiang juga pergi meninggalkan mereka. Tiba-tiba pedang taring naga api melesat pergi dan Tian Yao jatuh pingsan. Mereka kembali ke aula Wuqi dan merawat Tian Yao. Karena Yan Hui tak mau diajak kembali ke Gunung Chenxin, Xin Qian pun berpamitan untuk melaporkan semuanya pada Guru Ling Xiao. Beberapa waktu kemudian Tian Yao membawa Yan Hui ke lembah naga. Ketika melihat sebuah pohon tua di sana, Yan Hui teringat masa lalunya. Dia pernah dikejar penjahat sampai ke tempat ini. Disinilah dia bertemu dengan gurunya Liang Xiao. Waktu itu dia tak sengaja mengeluarkan api dari sisik pelindung jantung dan menyebabkan pohon itu terbakar. Tian Yao kemudian menerangkan bahwa Su Ying dulu mengikat jiwanya di pohon tersebut. Ketika 10 tahun yang lalu Yan Hui membakar pohon, disitulah jiwanya terlepas dan sampai di desa Tonglou. Ketika mereka meneruskan perjalanan, mereka dihadang oleh sekelompok anak-anak. Melihat Yan Hui dengan mudah menangkap pemimpin mereka, anak-anak yang lain segera melarikan diri. Mereka kemudian mengaku sebagai peri lembah naga yang bertugas menjaga pedang taring naga api. Yan Hui mengatakan bahwa Tian Yao adalah Raja Naga yang mereka maksud. Akan tetapi mereka tak pernah bertemu dengan Raja Naga sebelumnya sehingga tak mempercayainya. Yan Hui dan Tian Yao pun memutuskan meneruskan perjalanannya. Ketiga peri tersebut terus mengikuti, namun mereka tak melakukan apa-apa. Yan Hui memberikan cincin yang didapatnya di lembah kabut untuk mengambil hati pemimpin peri tersebut. Para peri itu akhirnya membiarkan mereka berdua menginap di lembah naga Laoshan. Keesokan harinya Tian Yao naik ke puncak bersalju. Ia berusaha mencabut kembali pedang taring naga api dan ia berhasil. Tapi terjadi perlawanan dari pedang pusaka tersebut. Taring naga api terlepas dan kembali tertancap di tempatnya. Malam harinya ketika Tian Yao tertidur, Yan Hui mengobati telapak tangannya yang terluka akibat pedang taring naga api. Dia juga mengumpulkan embun dalam sebuah mangkok untuk diminum Tian Yao di pagi hari. Yan Hui sepertinya sudah benar-benar jatuh cinta pada si Raja Naga tanpa ia sadari. Tapi para peri lembah mengganggu keromantisan mereka. Ketiga peri itu mengatakan bahwa mereka tak menginginkan ada yang memperlihatkan kemesraan di lembah naga. Menurut para peri, cinta akan membawa kehancuran seperti ketika sang Raja Naga jatuh cinta pada Su Ying, dan itu menghancurkan seluruh lembah naga. Mereka melemparkan kembali cincin yang diberikan oleh Yan Hui, dan tanpa disangka, Huan Xiaoyan pun muncul dari cincin tersebut. Huan Xiaoyan mengatakan bahwa Master Phantom sedang mengamuk di dalam cincin karena pengaruh aura hitam di alam sana. Dia meminta Yan Hui membantunya mengusir aura hitam tersebut seperti yang dilakukan Tian Yao di hutan kabut. Para peri yang melihat ilusi Huan Xiaoyan akhirnya menyadari bahwa Tian Yao adalah benar-benar Raja Naga yang mereka tunggu. Setelah para peri pergi, Yan Hui mengatakan bahwa saat ini Tian Yao tak bisa mencabut pedang pusaka. Tian Yao dipenuhi oleh dendam masa lalu. Hanya orang yang berhati murni yang bisa menggunakan pedang taring naga api. Mereka harus bisa membantu Tian Yao menghilangkan dendamnya dan kembali memurnikan hatinya. Para peri tersebut mengaturkan sembahnya pada Tian Yao, dan itu membuat Raja Naga sangat terharu. Namun para peri itu mengingatkan agar Raja Naga tidak jatuh cinta pada Yan Hui supaya jangan mengulangi kesalahan 20 tahun yang lalu. Tian Yao mengatakan bahwa dia sama sekali tidak punya perasaan pada gadis itu. Hal itu membuat Yan Hui jadi sedih sekali. Di tempat lain, Bai Xiaoxiang terikat dengan rantai dan aura hitam bergerak mengelilinginya. Bayangan hitam itu membentuk sebuah wajah dan memarahinya karena sudah membawa Raja Naga ke hutan kabut. Dia juga menanyakan tentang tugas yang diberikan pada Bai Xiaoxiang. Mendengar bahwa Xiaoxiang sudah menemukan pasangan yang cocok, bayangan hitam itu pun melepaskannya. Bai Xiaoxiang segera pergi ke lembah naga dan menemui Yan Hui. Namun tiba-tiba, ternyata Raja Phantom muncul di sana dan menyerang Bai Xiaoxiang. Huan Xiaoyan muncul dan menerangkan bahwa Raja Phantom sedang terpengaruh oleh aura hitam yang menyerangnya. Keributan itu mengagetkan Tian Yao dan para peri yang sedang tertidur. Melihat kedatangan Tian Yao, Raja Phantom kembali masuk ke dalam cincin mustika. Tian Yao terkejut melihat Bai Xiaoxiang berada di lembah naga. Bai Xiaoxiang lalu menceritakan bahwa dia adalah korban dari aura hitam yang sudah menyerang mereka. Namun dia mengetahui bahwa ada sebuah pusaka di klan King Qiu yang bisa menghilangkan aura jahat tersebut. Sayangnya pusaka tersebut hanya bisa digunakan oleh pasangan siluman dan penganut Tao yang saling mengasihi.
Untuk itulah dia selama ini mengikuti Tian Yao dan Yan Hui karena dia merasa bahwa mereka berdua memenuhi syarat untuk menggunakan pusaka klan King Kui tersebut. Tian Yao tentu tak begitu saja mempercayai Bai Xiaosheng. Xiaosheng lalu menentang Tian Yao untuk mengobati Raja Phantom di dalam cincin dan menanyakan tentang aura hitam itu kepadanya untuk membuktikan bahwa Bai Xiaosheng tidak berbohong. Yan Hui menceritakan kepada Bai Xiaosheng bahwa selama ini kemesraannya dengan Tian Yao hanyalah kepura-puraan karena mereka mengharapkan bantuan Bai Xiaosheng. Seiring berjalannya waktu saat ini Yan Hui justru benar-benar jatuh cinta pada sang Raja Naga. Akan tetapi Tian Yao malah tidak punya perasaan kepadanya. Menurut kesimpulan Yan Hui, Tian Yao sengaja menutup hatinya karena dia merasa bersalah pada para peri yang tewas 20 tahun yang lalu akibat pernikahannya dengan Su Ying. Beberapa waktu kemudian Yan Hui dan Bai Xiaosheng membuat pertunjukan wayang untuk menghibur para peri. Kisah itu menceritakan tentang seorang penguasa yang menolong seekor serigala yang terluka. Namun pada akhirnya serigala itu menggigitnya dan menghancurkan lembah kediamannya. Tian Yao melihat pertunjukan itu merasa bahwa kisah tersebut mirip dengan kisah cintanya dengan Su Ying walaupun dalam versi yang berbeda. Tiba-tiba para peri tersebut menjadi marah dan menyalahkan lakon cerita tersebut. Mereka mengatakan bahwa sebenarnya Master Lembah tak bersalah. Ia menolong serigala salju itu karena kebaikan hatinya. Justru si serigala lah yang tak tahu diri dan harus menerima hukuman. Tian Yao melihat kejadian itu merasa ditampar oleh kebenaran. Yan Hui menyusul Tian Yao yang terlihat marah sekali. Dia mengatakan bahwa kedatangan Tian Yao ke Lembah Naga tak ada gunanya jika dia hanya menyesali masa lalunya. Pelukan Yan Hui membuat Tian Yao melepaskan semua beban yang dipikulnya selama ini. Yan Hui juga mengakui bahwa sebenarnya dia mencintai Tian Yao. Akan tetapi Tian Yao yang belum sepenuhnya bisa melupakan masa lalu berusaha menghindar dan meninggalkan Yan Hui. Tian Yao bukanlah tak berperasaan. Dia hanya tak ingin Yan Hui terlalu berharap kepadanya. Sementara dia belum berhasil mendapatkan semua elemen naga. Tian Yao merasa bahwa dia harus melindungi gadis itu sekuat tenaga. Perasaan tersebut ternyata bisa memurnikan hatinya yang selama ini dipenuhi dendam kepada Su Ying, sehingga pedang taring naga api bisa merasakan keberadaan tuannya. Pedang itu lepas dari tempatnya dan terbang menuju lembah naga di mana Tian Yao berada. Pagi harinya dengan pedang naga api, Tian Yao berhasil membebaskan Raja Phantom dari pengaruh aura hitam yang mempengaruhinya. Raja Phantom menceritakan bahwa pemilik aura hitam tersebut adalah seorang penyihir dari klan King Qiu. Dia memancing orang-orang sakti datang ke hutan kabut dan membunuh mereka untuk menambah kekuatan gelapnya. Lembah batu nisan di hutan kabut yang dilihat Yan Hui adalah tempat berkumpulnya aura hitam tersebut. Tian Yao lalu mengarahkan pedang taring naga api pada Bai Xiaosheng dan mengatakan bahwa dia bisa menghilangkan aura hitam di tubuh Xiaosheng. Namun Bai Xiaosheng menolak dan buru-buru meninggalkan tempat itu. Tiba-tiba terjadi hal aneh pada Raja Phantom. Raja Phantom mengatakan pada Xiaoyan bahwa ajalnya sudah datang. Selama ini kematiannya tertahan oleh kekuatan aura hitam yang menyanderanya. Setelah aura tersebut dihilangkan, maka takdirnya akan kembali menurut jalur yang semestinya. Dia lalu mengambil cincin pusaka klan Phantom dan menyerahkannya kepada Huan Xiaoyan. Setelah berpesan untuk menghidupkan kembali klan Phantom, sang Raja Phantom pun terurai menjadi cahaya dan menghilang. Bai Xiaosheng kemudian mengajak mereka menuju klan King Qiu dan mengambil pusaka gaib dan mengalahkan pemilik aura hitam. Akan tetapi Tian Yao menolak. Dia mementingkan untuk mendapatkan semua elemen naganya terlebih dahulu. Yan Hui juga meminta Bai Xiaosheng untuk bersabar. Dia tidak akan mengingkari janji yang sudah ia ucapkan. Di Sekte Guangshan, Su Ying terus mentransfer energi spiritual untuk mempertahankan kehidupan Lu Musheng. Ketika Lu Musheng tersadar, dia lalu memberikan pil pemulih ingatan yang ditempatnya dari esensi rubah ekor 9 dan tanduk Raja Naga. Berhasilkah usaha Su Ying untuk menyadarkan kembali pria yang ia cintai? Dan bisakah Tian Yao mengumpulkan semua elemen naga yang disegel Su Ying? Akan kita lanjutkan pada part berikutnya. See you guys on the next video. Bye!